Yesus kehidupanku. Ya, kita nyanyi lagi semangat lagi, satu kali lagi ya. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, Yesus. Dia mengasihi aku, bahkan hati bagiku. Sukacitaku ini. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Kita patut bersuka cita untuk Tuhan kita. Oke, di saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau minta Roh Kudus menuntun kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, Roh Kudus yang manis. Sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian yang bersama. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, Allah mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang ya, firman Tuhan di hari ini akan dipimpin oleh Surya Lause. Kepada Surya Lause dipersilahkan. Oke. Sebentar. Oke, halo, selamat hari Minggu.
Mas Surya Lause nggak dengar suaranya nih. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, Surya Lause senang bisa lihat kalian. Oke. Tapi ini ada yang belum kasih nyala kamera nih. Ada Nadine, Mercy, Cici, dan Yuyu, Kevin. Ini satu siapa ya? Siapa nih yang namanya satu? Ada yang namanya satu, siapa ya itu? Oke, kita hari ini mau sama-sama dengar firman Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur pada pagi hari ini, pada siang hari ini kami boleh sama-sama menyanyi, kami boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah. Kami menyerahkan biar kiranya pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini boleh menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, Surya Lause mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang sudah makan siang? Ada yang sudah makan siang? Boleh angkat tangannya? Siapa di sini yang sudah makan siang? Ada? Belum? Belum semua? Oke, kalau belum semua, sekarang kalian bayangkan. Kalian bayangkan Surya Lause mau ajak kalian ke sebuah restoran. Bayangkan Surya Lause ajak kalian untuk semua ke restoran. Di restoran itu semuanya ada. Makanan yang ke barat-baratan sampai ke Indo-Indoan ada, semuanya lengkap. Nah, kira-kira apa yang akan kalian pesan? Ya, sekali lagi Surya Lause ajak kalian semua pergi ke sebuah restoran yang lengkap. Kira-kira kalian mau pesan apa? Kalau Surya Lause tanya ke Nadine, Nadine mau pesan apa? Makanan apa yang Nadine pengen makan? Nasi goreng. Nasi goreng. Kalau Surya Lause tanya Selin, Selin mau makan apa? Spaghetti. Spaghetti. Kalau Surya Lause tanya ke siapa ya? Mercy. Mercy mau makan apa? Spaghetti. Oh, spaghetti juga. Kalau Deo dan Vale mau makan apa? Burger. Burger. Terus? Kalian burger, kata Deo. Oh, burger sama pizza. Oke. Coba satu lagi deh. Surya Lause tanya ke Kenan. Kenan, kira-kira Kentang goreng. Kentang goreng. Oke, semuanya Surya Lause sudah tulis nih. Semua Surya Lause sudah tulis. Terus kita menunggu. Ceritanya kita menunggu dimasak. Kira-kira kalau 10 menit belum datang, kalian masih bisa menunggu? Masih bisa ya. Kalau 20 menit, kira-kira kalian bisa menunggu? Bisa. Kalau sudah 30 menit, sudah setengah jam nih, udah lapar, makanan nggak keluar-keluar, kira-kira kalian masih bisa menunggu? Nggak bisa. Siapa di sini kalau udah 30 menit nggak keluar makanannya, bakal tetap menunggu? Ada yang masih mau menunggu? Sudah setengah jam, sudah 30 menit? Tidak. Tidak ya? Kira-kira apa yang akan Selin lakukan? Pergi ke tempat yang lain? Atau? Kapan hari? Iya, sudah kelaparan. Udah kelaparan ya. Iya ya, kalau Surya Lause juga, kalau menunggu 30 menit, mungkin Surya Lause aja kita pindah ke restoran yang lain, pindah ke tempat yang lain. Ya, nah kita gimana Kenan? Tidak, oh ya. Nah, siapa sih di antara kita yang suka menunggu? Apalagi menunggu yang nggak pasti. Ya, kita udah pesan makanan, terus nggak datang-datang, kita nggak suka yang namanya menunggu ya. 10 menit masih oke, 20 menit masih oke, tapi kalau udah 30 menit, aduh, lama sekali. Kita udah kelaparan. Biasanya kalau mama bawa makanan, saya ngambil dulu dengan itu. Oh, bawa persiapan ya, bawa persiapan biar kalau nunggu masih bisa ada yang dimakan. Nggak apa-apa. Nah, Surya Lause pikir di antara kita nggak ada yang suka menunggu. Setuju? Siapa di sini yang suka menunggu? Pasti nggak suka. Ya,
Pasti kita nggak suka sama yang namanya menunggu. Tapi firman Tuhan bilang kepada kita harus menunggu. Tapi menunggunya dengan apa? Dengan bersabar. Dengan apa? Bersabar. Ya. Minggu lalu Lause Barten cerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Barten Lause cerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Pergi Bagaimana, Galen? membawa barang. Membawa barang. Persiapan ke gunung. Persiapan ke gunung. Oh, itu 2 minggu yang lalu. Ada lagi yang masih ingat? Minggu lalu cerita tentang apa, Barten Lause? Waktu itu saya tidak ikut. Oh, Selin tidak ikut ya. Nah, kalau kalian tidak ikut sekolah minggu, bisa nanti nonton di YouTube ya. Nah, minggu lalu itu ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tentang orang-orang yang kaya, ya. Tuhan Yesus, Yakobus, ya. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang yang di perantauan untuk apa? Untuk sebagai orang kaya itu nggak boleh menindas. Kita harus bersyukur karena segala sesuatu itu punyanya Tuhan. Itu untuk orang-orang kaya. Tapi kali ini Surya Rose mau cerita kelanjutannya tentang orang-orang yang bisa dikatakan miskin, orang-orang yang nggak punya apa-apa, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan. Harus apa? Yakobus katakan bersabar. Nah, kita buka Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7. Ambil dulu, saya punya Alkitab. Oke, silakan Selin. Yang lain silakan buka dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Kalau Surya Lause minta tolong Kevin, bisa bantu bacakan Kevin? Ada Kevin? Ada. Oke, Kevin bantu baca sama Surya Lause ya. Kita baca bergantian dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, Surya Lause ayat 7, Kevin ayat yang 8. Sudah ketemu Kevin? Sudah, oke. Ya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, ya. Makasih Kevin sudah bantu bacakan untuk kita sekalian. Nah, anak-anak sekalian, Lause mau tanya gitu ya, siapa sih yang tulis surat ini? Yang tulis surat ini adalah Yakobus. Kepada siapa? Kepada jemaat di perantauan, kepada ke-12 suku di perantauan. Kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan perantauan? Apa ya perantauan itu? Perantauan itu seperti ini. Kan kalian mungkin di sini ada orang Toraja, mungkin di sini ada orang Batak, mungkin di sini ada orang Manado. Ya, kayak seperti Pak Surya orang mana? Orang Sukabumi begitu ya. Tinggal di Timika, tinggal bukan di Sukabumi. Itu artinya Surya Lause ketika tinggal di Timika itu adalah orang perantauan. Ya, seperti misalnya Berkat nih. Berkat aslinya orang mana sih? Berkat aslinya orang Medan ya. Orang mana Berkat? Medan. Orang Medan. Nah, Berkat orang Medan tapi tinggal di Timika. Nah, ketika Berkat tinggal di Timika, maka Berkat adalah seorang perantauan. Ya, termasuk Deo, Vale, Galen, semuanya. Semua kita rasanya orang perantauan ya, tidak ada yang asli orang Timika. Nah, Yakobus mengingatkan kepada orang-orang jauh, kepada orang-orang yang ada di perantauan untuk apa? Untuk bersabar. Ya, untuk bersabar terhadap apa? Terhadap yang namanya penderitaan. Jadi yang namanya tinggal di perantauan itu belum tentu enak, ya.
tinggal di tempat yang jauh dari kota asal itu belum tentu enak. Nah, Yakobus mengingatkan untuk bersabar seperti seorang petani. Kalian tahu petani itu kerjanya seperti apa? Ada yang tahu petani kerjanya apa? Mungkin di timur. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Ya, benar ya. Ada di sini yang punya cita-cita menjadi seorang petani? Tidak. Tidak ya. Tidak. Kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak mau ada yang kerja jadi petani gitu. Petani itu kerjanya apa? Tadi kata Berkat, bercocok tanam. Betul ya. Jadi petani itu menanam sebuah tanaman, menyiramnya, memberi pupuk, dan nanti pada akhirnya tanaman itu dituai atau dipanen atau dipetik hasilnya gitu ya. Nah, apakah petani itu bekerja setiap hari menanam? Tentu tidak. Ada waktunya petani itu merawat tanamannya. Apakah setiap hari petani merawat tanamannya? Iya, tapi pada akhirnya petani pun akan memanen. Petani akan mengambil hasil tanamannya. Jadi petani itu bekerja sesuai musimnya. Sekali lagi, petani itu bekerja sesuai musimnya. Ada waktu menanam, ada waktu memanen. Ada waktu untuk merawat, ada waktu untuk menanam kembali. Nah, ini sama seperti di dalam pengkhotbah. Nah, sekarang Surya Lose mau baca tulisan yang berwarna kuning. Surya Lose minta tolong Nadine. Nadine bisa bantu bacakan nanti tulisan yang warna merah? Nah, boleh? Surya Lose baca yang kuning, Nadine yang merah ya. Oke. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Nah, di dalam dunia itu ya, di dalam kehidupan kita segala sesuatu ada waktunya. Seperti pengkhotbah katakan di pengkhotbah 3 ayat 1 katakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk kita senang-senang, ada waktu kita akan sedih. Ada waktu kita menderita, tapi ada waktu kita akan bahagia. Ada waktu kita belajar, tapi ada waktu juga kita bermain, ya. Waktu kita bukan hanya bermain, setuju? Kita ada waktu juga buat belajar. Ada waktu untuk bersantai-santai, tapi ada juga waktu untuk bekerja, bantu papa mama di rumah. Segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, sama halnya dengan tadi pengkhotbah maupun Yakobus katakan apa? Segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, mungkin orang yang menerima surat Yakobus itu sedang mengalami penderitaan, sedang hidup susah, menyedihkan. Tetapi Yakobus katakan apa? Bersabar, karena segala sesuatu ada waktunya. Hari ini mungkin mereka menderita, hari ini mungkin mereka susah makan, hari ini mereka mungkin diejek lah, dianiaya lah, tapi suatu hari nanti mereka akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Nanti Surya Lose jelaskan apa yang dimaksud dengan kebahagiaannya. Nah, selain itu, Yakobus katakan bersabar seperti seorang nabi. Nabi, ya, mungkin pernah mendengar kata nabi-nabi itu apa sih? Nabi itu adalah seorang yang dipanggil untuk menyampaikan suara Tuhan kepada manusia. Mungkin zaman sekarang seperti para pendeta, para gembala, begitu ya, menyampaikan suara Tuhan. Termasuk Lause-Lause. Lause-Lause di sini juga adalah orang-orang yang menyampaikan suara Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, nabi zaman dulu itu tugasnya apa? Untuk berkhotbah, untuk menyampaikan suara Tuhan. Kalau Surya Lose tanya, nabi siapa yang kalian tahu? Ada yang kalian tahu nabi siapa di dalam Alkitab? Musa. Nabi Musa, oke. Yang lain, nabi apa lagi? Yosua. Terus, ada lagi? Harun. Di sini ada yang pernah mendengar Nabi Yunus? Nabi Nuh. Ada yang pernah mendengar Nabi Yunus? Pernah ya? Cerita tentang Yunus. Sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak sekali nama-nama nabi. Kalau kalian lihat ya, di dalam Perjanjian Lama ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, banyak sekali nabi-nabi yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, tapi tugas seorang nabi itu tidaklah hanya menyampaikan suara Tuhan, ya.
tapi mereka juga mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka seringkali diejek, mereka seringkali dipukul, dianiaya, bahkan mereka dibunuh. Ya, mereka dibunuh. Kenapa? Karena mereka menyampaikan suara Tuhan. Kira-kira kalau kalian diejek, kalian akan balas atau diam atau seperti apa? Diam. Nah ya dengan ini diam ya, kalau Naya diam. Kira-kira kalau misalnya Deo dan Vale kalau diejek, kira-kira Deo dan Vale akan ngapain? Diam. Diam. Oh. Oke, kalau misalnya Mercy, kalau Mercy diejek, kira-kira Mercy akan lakukan apa? Bagaimana Mercy? Diam. Diam, oke. Wah, anak-anak sekolah minggu di sini tidak membalas ya. Semua kalau diejek diam begitu. Nah, tapi kita bukan hanya diam, ya. Nabi-nabi itu bukan hanya diam. Mereka memang tidak membalas ketika diejek, mereka tidak membalas ketika mereka dipukul, tapi mereka berharap, mereka tetap bersabar, ya. Jadi sekalipun mereka diejek, mereka dianiaya, mereka bersabar. Mereka berharap. Kenapa? Karena mereka tahu suatu hari nanti akan ada Mesias. Suatu hari nanti akan ada Tuhan yang membalas, ya. Membalas itu bukan tugas manusia, tetapi tugasnya Tuhan. Jadi kalau sekarang kalian misalnya mengalami yang namanya diejek, dibully begitu ya, kalian bukan nggak harus, justru nggak boleh membalasnya. Kenapa? Karena yang membalas itu hanyalah Tuhan. Nah, terus kenapa Nabi itu harus bersabar? Kenapa kita harus seperti petani, kita harus seperti Nabi yang bersabar? Karena kita punya yang namanya pengharapan. Pengharapan. Apa sih pengharapan? Nah, mungkin kalian ada yang berharap menjadi seorang dokter. Mungkin di antara kalian ada yang berharap menjadi seorang guru. Mungkin ada di antara kalian berharap menjadi seorang pilot, gitu ya. Pengharapan itu sesuatu yang sesuatu di masa depan yang kita harapkan terjadi. Sesuatu yang kita harap, sesuatu yang apa ya? Yang kita moga-moga besarnya akan seperti itu, gitu. Nah, zaman dulu pengharapannya apa? Pengharapan itu Kristus datang. Dan sekarang pengharapan orang percaya itu adalah Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Kita baca sama-sama ya yang di kotak putih. 3, 2, 1. Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Nah, pengharapan Surya Lause, pengharapan Lause-Lause lain, pengharapan anak-anak sekalian, kita punya pengharapan yang sama, yaitu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Ya, Kristus itu datang bukan hanya sekali, tetapi dia datang 2 kali. Kedatangan pertama itu untuk apa? Kedatangan pertama untuk menebus manusia dari dosa. Ya, Kristus datang pertama kali ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Menebus dosanya Surya Lause, menebus dosanya Naya, menebus dosanya Nadine, menebus dosanya Gelen, Genevi, menebus dosa setiap kita. Ya, kedatangan pertama Yesus menebus dosa manusia. Ya, kita yang seharusnya dihukum, tetapi kita dibebaskan. Kira-kira kalau kalian mendapat hukuman tapi dibebaskan, kira-kira perasaan kalian apa? Semisal ya, kalian di sekolah kalian tidak mengumpulkan tugas terus kalian mendapatkan hukuman. Ternyata hukuman kalian dibebaskan, kalian tidak jadi mendapatkan hukuman. Apa perasaan kalian? Pasti senang. Pasti senang ya? Pasti senang. Surya Lause yakin setiap kita pasti senang namanya dibebaskan. Demikian. Ketika kita dibebaskan dari hukuman yang kekal, kita dibebaskan dari hukuman dari Tuhan, seharusnya kita senang ya. Kita senang karena apa? Karena Kristus mau menghapus dosa kita, karena Kristus mau menanggung hukuman kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Surya Lause katakan 3B. Berapa B? 3 ya. Bersyukur, bersabar, dan berharap. Boleh kita sama-sama katakan 3, 2, 1. Bersyukur, bersabar, dan berharap. Sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang kita perlu ingat 3B ini. Bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dengan kematian Kristus itu berarti menebus dosa setiap kita. Menebus dosa kalian dan menebus dosa Surya Lause. Yang pertama bersyukur. Yang kedua bersabar. Bersabar kenapa? Mungkin kalian ada nih yang mengalami yang namanya penderitaan ya. Kalian mungkin, aduh papa mama suka marah-marah, papa mama mungkin suka pukul, atau mungkin guru-guru kok kasih tugasnya banyak. Ya, bersabar ya.
Kenapa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Kita hidup di dunia ini ada waktunya. Mungkin ada yang sampai 50 tahun, mungkin ada yang sampai 70 tahun, mungkin juga ada yang cuma sampai 20 tahun. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kehidupan kita bukan di sini. Kehidupan kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Berharap, yang ketiga, B, berharap, yaitu kenapa kita berharap Kristus segera datang. Kristus datang menjemput kita, menjemput Surya Lause, menjemput kalian yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi PR, tidak ada lagi marah-marah. Ya, kita berharap, ya, kita berharap. Jadi ingat apa yang perlu kita lakukan? 3B. Bersyukur, bersabar, dan berharap. Ya, sambil menunggu kedatangan Tuhan, kita terus berdoa. Semoga Tuhan segera datang. Oke, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami boleh mengingat akan kasih Tuhan terhadap kami. Kami boleh mengingat bahwa ada Kristus yang mau mati bagi kami. Ada Kristus yang mau merelakan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, lause-lause juga, agar kami boleh mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bersabar, dan kami boleh berharap ketika nanti Kristus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kembali ke Irene Lause. Ya anak-anak, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan syukur untuk anak-anak yang ingin memberikan persembahan. Boleh mengisinya di amplop yang ada di rumah anak-anak masing-masing, atau boleh juga titip di orang tua dan dikirim ke rekening gereja kita ya. Oke, kita angkat pujian ini bersama. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan ikhlas syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
dengan syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah di hari ini. Kita akan selesai ibadah, kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari itu. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian ini satu kali lagi ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari itu. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya mari anak-anak, kita mau satu di dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Tuhan memberkati akan ibadah kami di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati akan firman di hari ini agar kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Juga untuk puji-pujian Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus, kami mau serahkan hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu selanjutnya. God bless you and happy Sunday. Dah. Mega. Nanti. Happy Sunday semuanya.